Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi pada sore hari ini untuk ada dalam rumah Tuhan, bersama-sama bersekutu dan memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyembah dan datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan
dahsyat Engkau bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak-banyak terima kasih kami kepadamu Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada waktu bagi kami untuk ada pada saat ini. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih bisa datang ke rumah-Mu Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan kali ini kami mau memberikan hati kami yang sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Engkau yang bertahta di tempat ini dan Engkau yang menjadi pusat pujian kami Tuhan. Berkati sekeliling tempat ini, berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah kami semua boleh dikuduskan di dalam Tuhan. Engkau juga yang akan membuat kami semua bersuka cita Tuhan saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah, kami mau usir, kami mau kalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan berkemenangan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore, saya ucapkan kembali kepada kita semua yang ada pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Besar cinta-Mu yang
Dia adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu. Bersama dengan Tuhan, kami mau dikuatkan, kami mau diyakinkan seumur hidup kami Tuhan, hanya ada Engkau dalam hidup kami. Bahwa seumur hidup kami Tuhan, tidak akan pernah kami meninggalkan Engkau. Biar hati kami tidak pernah berubah Tuhan, untuk tetap mencintai Engkau. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Hidup kami
kami hanya untuk-Mu Tuhan. Biarlah kesempatan ini kami gunakan untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan pujian ini sama-sama. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesusku. Terimalah sekarang, amin, persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan. Haleluya. Segenap jiwa, amin, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah, Yes, Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya. Amin. Terima kasih padamu. Amin. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Mari bersama bangkit berdiri saudara. Naikkan pujian kita, hidupku sekarang. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan
kasih Tuhan. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Engkau yang kami agungkan, kami puji dan kami sembah. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur buat hari yang Tuhan adakan dan kesempatan yang kami boleh pakai. Kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau siap memberkati. Engkau siap menjamah kehidupan kami dengan kuasa keajaiban-Mu. Hingga kami boleh mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Sebentar kami pulang. Kami dipulihkan, disehatkan, diberkati, diberikan sukacita, dibaharui lagi kehidupan kami. Pengharapan kami, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus senantiasa menyertai, mengurapi kami semua. Berkati hamba-Mu yang melayani kami dengan pujian, musik, semua dalam mempersiapkan ibadah. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Hari ini Minggu tanggal 14 September 2025. Saya ingin berbicara tentang kebesaran karya Tuhan. Pernah Tuhan berbicara lewat hambanya Raja Daud. Hanya orang yang bebal, ya, yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, kebesaran, keagungan Tuhan. Tapi banyak juga yang kita orang Kristen atau umat Tuhan, mengatakan umat Tuhan, tapi dalam kehidupannya kita tidak mengakui ya, karya Tuhan, tidak memahami, ya, tidak mempercayai. Kita membuka beberapa ayat. Mazmur 14. Ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Mazmur 14, di atasnya itu kebebalan manusia. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Perhatikan ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun, tidak.
Ayat 4, tak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Ada orang-orang juga yang tidak mengerti. Ya. Mereka melakukan kejahatan kepada umat Tuhan yang mencari Tuhan, ya, malah diganggu, dibuat resah. Ya. Tapi kalau kita melihat orang-orang mabok, ya, pelacur, saudara-saudaraku yang kasih, ya, tidak ada tuh yang melakukan hal-hal itu. Kadang di luar logika kita, orang beribadah kok, ya, dilarang, ya, padahal kan kita dinaungi oleh undang-undang, ya, semua yang beribadah kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang dikatakan busuk, jijik perbuatannya. Ya, mereka tidak mengakui, ya, kebesaran Tuhan, keberadaan Tuhan, ya, karya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Ya, waktu Jumat kita sedang mempelajari, ya, kata sorga. Ya, di dalam Alkitab ini, ya, sorga, ya, sorga, bukan surga. Kalau surga ada yang sebelah sana, sorga. Ya, Alkitab sorga, ya, sorga di atas. Di bawah bumi ini biasa kita belajar, ya, itulah tempat dunia orang-orang mati, sorga. Tuhan juga yang menciptakan sorga. Tuhan juga yang menciptakan bumi. Ya. Kita sudah belajar bahwa luar biasa kita sebagai ciptaannya, ditaruh di bumi ini, ya. Semua lengkap yang menjadi kebutuhan manusia di bumi ini, hanya di bumi loh, ya, manusia bisa hidup. Melebihi atmosfer, di luar, saudara-saudara, tidak ada kehidupan. Ada orang yang bisa ke bulan, ke mana, sementara aja, biayanya pun mahal, saudara, nggak bisa hidup di sana, nggak ada kehidupan yang mendukung manusia hidup, ya. Mereka makan pil, ya, pil sehingga mereka rasa nggak lapar, gizi. Nah, ya. Kalau nggak bisa hidup di sana, ya, saudara-saudaraku. Sebab itu pakai, ya, kayak astronot itu ada gasnya, oksigennya supaya bisa bernapas, ya. Luar biasa kita di bumi ini semua ada, ya, udara, ya, yang dibutuhkan manusia, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan, ada matahari dan lain-lain, saudara-saudaraku yang kasih. Coba kita baca lagi satu ayat, Mazmur 86. Lewat ciptaannya itulah menunjukkan keajaiban Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Coba kita baca Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah. Hanya kecil, ilah-ilah. Ya Tuhan, dan tidak ada seperti yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah
di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Seharusnya manusia, bangsa-bangsa harus menyembah, harus memuliakan, harus tahu mengucap syukur, saudara-saudara. Ayat 10, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia melakukan keajaiban-keajaiban. Saya baru ikut seminar yang diadakan oleh seorang aktivis, ya. Dia punya latar belakang seorang dokter, terus dia mengambil spesialis Ibu Gembala? Kandungan. Jadi benar juga, saudara-saudara. Ketika diteliti, ya, manusia ini katanya, memang firman Tuhan katakan dari debu tanah. Tanah itu terdiri dari beberapa unsur-unsur, ya. Ya, di dalam tanah itu ada unsur-unsur. Nah, begitu juga saudara-saudaraku yang kekasih, diselidiki juga bahwa janin itu, ya, ketika sel bapak dan sel ibu, yang sperma dan sel telur itu ketemu, dari sekian ribu, sekian banyak, hanya satu yang jadi, ya. Dan firman Tuhan katakan Tuhan turut menenun. Mazmur, Tuhan campur tangan, ya. Dan herannya, ya, kata si dokter kandungan ini, ya, unsur-unsur itulah dikatakan manusia, ya. Makanya manusia kalau mati dia kembali ke tanah, ya. Karena ada unsur-unsur itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi rohnya, kehidupannya itu kembali kepada yang memberikannya. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku. Ada tangan Tuhan yang turut menenun, saudara-saudaraku yang kekasih. Campur tangan di dalam kejadian manusia itu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Keberadaan kita, sebab itu kita nggak usah minder, saudara-saudaraku. Pesimis. Semua manusia beda, nggak ada yang sama. Walaupun dia kembar, ya, polisi kalau sidik jari beda setiap manusia, saudara. Walaupun kembar hampir mirip. Kadang saya kalau ketemu yang kembar, kalau jarang-jarang salah nih, hampir sama, ya kan? Dulu ada ya si Penti sama kembar ya, sama ya. Ada kembar. Saya bingung, ini si Penti atau satu lagi siapa namanya? Hana ya? Apa sih Hana ya? Karena udah lama nggak jumpa. Tapi kalau yang kenal ya, nah, kembar gitu. Sepersis apapun pasti ada bedanya. Luar biasa kita. Saudara, walaupun saudara punya hidung mancung,
atau mancungnya ke dalam gitu, bersyukur saudara. Maupun yang tinggi, yang ya enggak begitu tinggi, jangan minder. Kita sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan dengan kedahsyatannya menciptakan kita, Tuhan pakai lewat kandungan ibu kita. Tuhan menenun. Ya. Dari unsur tanah itu. Sebab itu dari tanah itu ya, di tanah itu ya unsur. Begitu juga kan kita herannya dengan keajaiban Tuhan ya, Tuhan ciptakan janin itu ya. Dari yang ya setitik. Saya pernah dulu adik saya ya, berapa kali dia keguguran karena baru setitik itu ya, janin ketika itu masih kecil ya, berapa hari. Biasanya kan kita kalau udah ketahuan periksa itu setelah sebulan kan, ibu-ibu ketika udah tidak datang lagi haidnya kan biasanya udah sebulan baru periksa, janinnya udah umur ya, baru itu udah 1 bulan waktu periksa kalau udah jadi itu ya, kecil. Belum nanti kalau udah berkembang kalau di USG kan, karena saya dari awal ibu gembala hamil mengandung, saya mengantar ya. Keisha hamil, Keisha itu ya dari kecil, dan perkembangannya dari jantung baru nanti ya yang lain-lain saudara membentuk. Saya tidak bisa terangkan ya seminar itu sama menu unsur. Jadi udah ada unsur tadi ya, ya membentuk tulang-tulang, kalsium dan lain-lain lah. Jelimet banget secara ilmiahnya dia terangin saudara. Saya cuma mengambil garis besar, ada unsur tanah ya, janin itu. Tapi dia Tuhan yang memberikan kehidupan seperti manusia pertama. Ketika dihembuskan nafasnya, tadi yang masih patung dari tanah itu dia menjadi makhluk hidup. Sebab itu manusia kembali ke tanah, rohnya yang menciptakan kembali kepada penciptanya. Itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang kelima, tulang-tulangku tidak terlindungi bagiku. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranku ya Allah, betapa besarnya jumlah. Memang otak kita ini terlalu kecil ya. Bagaimanapun saudara-saudara, hanya dengan iman percaya. Ya. Allah itu besar dan dahsyat. Saudara-saudaraku yang kekasih, coba kita bandingkan Mazmur 29. Kita lihat apa yang Tuhan kerjakan, saudara-saudaraku. Heran, lewat ciptaannya, lewat manusia tadi aja kita lihat ada campur tangan Tuhan. Alam ini juga keindahannya ya. Kalau kita lihat gelombang ya, angin, topan dan lain-lain ya, saudara-saudara. Saya pernah ya waktu dari Tanjung Priuk naik kapal laut mau ke Tanjung Pinang, saya mengajar. Di laut lepas itu ya, selain saya melihat ikan-ikan besar-besar, baik paus, lumba-lumba, ya kan kelihatan gitu. Saya melihat ada apa tadi? Itulah kayak angin puting beliung gitu. Waduh, Tuhan tolong, kapal kalau masuk bisa keputer-puter ya. Itulah kebesaran. Coba kita lihat pasal 29 ini. Kebesaran Allah dalam badai. Waduh. Kita melihat bahwa manusia itu begitu fana sebenarnya. Nanti kita melihat Ayub memahami hal ini. Ya, akan kebesaran Tuhan dan melihat dirinya bahwa betapa fananya hidupnya. Coba kita lihat dulu Mazmur 29 ini.
Kepada Tuhan, hai penghuni sorga. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dan beriaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulai mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan yang mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Tuhan, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Kalau kita mau cari berkat, mau hidup damai sejahtera, harus percaya Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan dan untuk selalu minta supaya Tuhan tunjukkan jalannya kepada kita. Supaya kita alami hal itu. Kita melihat ya, itu pemahaman Raja Daud bahwa Tuhan itu dahsyat. Kita melihat pemahaman daripada Ayub. Ayub pasal yang ke-12. Ayub sebelum Mazmur pasal yang ke-12. Dari ayat 7. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberikan pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturkan kepada bumi, engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Perhatikan ayat 9. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukannya, ya, lewat ciptaannya ini, lewat yang ada di bumi ini, penghuninya, baik kita manusia, baik itu burung-burung di udara, baik ikan-ikan di laut. Ayat 10. Bahwa di dalam tangannya lah terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Tuhan yang memberikan nafas. Jangan saudara pikir, saya kan masih manusia, otomatis hidup ini berjalan seperti biasa. Oh saudara, kalau saudara dan saya masih bernapas, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Saudara harus pahami ini. Ya. Dengan saudara mempercayai keajaiban Tuhan atas hidupmu dan membuat engkau tahu mengucap syukur dan mau datang beribadah menyembah kepada Tuhan. Ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membentung air, keringlah semua. Bila ia melepaskan, mengalir, maka tanah dilanda. Dulu pernah terjadi saudara-saudaraku. Air bah menutupi rumah-rumah, menutupi pohon-pohon, menutupi gunung-gunung yang tertinggi. Air bah. Ya, Tuhan hanya menyelamatkan keluarga Nabi Nuh. Ya, karena dia menuruti perintah Tuhan membangun Batra itu. Ya, semua dibinasakan. Ya, kadang bukan saja juga, ya kadang-kadang ya kesalahan manusia merusak ekosistem, merusak lingkungan, ya sehingga terjadi banjir. Ya, semua seizin Tuhan juga. Saudara, wah Bali heboh ya dengan banjir. Termasuk tempat yang kita pernah singgah ya,
gereja di sana. Saudara yang pernah ikut dulu waktu ke Bali, itu gereja kan sudah tinggi ya, kira-kira seginilah ya, 20 cm dari bawah. Kalau dari jalanan bisa setengah itu. Belum lagi naik ke gereja itu kan, ya, mau ke gereja itu kan ada anak tangga, satu anak. Nah, satu anak tangga itu tenggelam air, saudara bayangkan. Ya, banjir. Di belakang kan memang ada kali ya, itu kali ngalir. Jadi sebelum naik ke gereja, gereja kan di atas tuh. Kalau saudara, kalau yang memang belum ke sana nggak bisa bayangkan. Tapi kalau yang kita pernah yang ke Bali bersama-sama retreat tinggal di sana, jadi satu anak tangga itu tenggelam, pastori kelelep semua. Yang dulu kita tinggal pernah di ruang belajar itu tenggelam itu satu kasur, saudara. Ya, karena banjir. Seizin Tuhan, saudara-saudaraku. Perhatikan lagi dikatakan, pada dialah kuasa dan kemenangan, dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Tuhan kuasai. Ayat 17, dialah yang menggiring menteri, semua juga, pemerintah, jangan sombong. Dengan telanjang dan para hakim dibodohinya, dia membuka belenggu dikenakan. Waduh, apa yang terjadi di negara kita Indonesia ini? Saudara-saudaraku, kalau Tuhan izinkan ya, bisa turun, saudara-saudara. Dia menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dialah yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dialah yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dialah yang menyingkapkan rahasia. Seterusnya ayat 23, dialah yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh dan membinasakan, memperbanyak bangsa-bangsa. Dia menyebabkan pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka yang tersesat. Tidak ada yang ya, mereka yang meraba-raba. Kalau kita lihat di kitab Daniel, bisa saja raja penguasa itu ya seperti binatang makan rumput. Kalau ya, tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Kita lihat betapa fananya manusia. Begitu juga Musa, coba kita lihat, memang Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi dia mempercayai akan kekuasaan Tuhan. Sebab itu ya mayatnya tidak ditemukan. Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-24 dari 23. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu. Jadi Musa ini melihat ya kebesaran dan tangan Tuhan yang kuat. Sebab Allah manakah yang langit dan bumi Tuhan Allah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ya, yang disembah oleh umat Tuhan dan termasuk Musa ini. Ya, bagaimana Tuhan mereka dibebaskan dari jajahan Mesir, keluar. Bagaimana Tuhan ya membuat Laut Kolsom itu terbelah dua. Ya, mereka berjalan dan ketika Firaun dan tentaranya mengejar, dibuat air itu kembali lagi mereka tenggelam. Tapi umat Tuhan dia berjalan di dasar laut itu. Dan bagaimana Tuhan pelihara mereka di padang yang begitu panas, ya kemuliaan Tuhan menaungi seperti payung, ya mereka tidak kepanasan. Ya, ketika malam mereka tidak kedinginan, ya karena ada seperti penyertaan Tuhan seperti api, tiang api yang menghangatkan. Dan dikatakan bekal yang mereka bawa itu tidak rusak, ya. Pakaian mereka tidak rusak, sepatu mereka tidak rusak ketika mereka melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Ya, dipelihara oleh Tuhan. Ya, ketika mereka haus, dari batu keluar air,
Ketika mereka lapar, Tuhan kirim burung puyuh. Ya, ketika lapar dikasih lagi roti dari sorga, mana itu luar biasa. Ya, Tuhan, Musa memahami akan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, sebab itu biarlah kita jangan menjadi orang atau umat Tuhan yang tidak memahami kebesaran Tuhan, tidak mempercayai ya kuasa Tuhan. Kita harus memahami dan mempercayai, dan untuk senantiasa mengucap syukur, mau datang beribadah. Saudara, ibadah itu mengandung janji, bukan hidup yang sekarang saja, ya, tetapi juga hidup yang akan datang. Ya, di dalam Keluaran coba kita melihat, kalau kita ya tahu mengucap syukur, beribadah pada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ini janji Tuhan buat kita yang mempercayai Tuhan, yang senantiasa mau mengikuti jalan Tuhan, yang senantiasa mau menyembah, beribadah kepada Tuhan. Timotius, kita lihat coba, Timotius, suratan Timotius 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga perlu, tapi terbatas. Hanya sampai di kuburan kan. Walaupun kita badannya seperti Adi Rai, ya. Tapi perlu dijaga ya. Perlu jaga. Lebih-lebih kita yang sudah lansia perlu olahraga dikit. Saya juga. Tapi masih ada gunanya walaupun sedikit, ya. Tapi kita lihat, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, luar biasa, 2 kali ganda, ya. Jadi marilah Bapak Ibu dengan memahami karya Tuhan dalam hidup kita, dengan ciptaan Tuhan, melihat dengan keadaan kita yang kita jalani, biarlah kita tetap memahami, mempercayai akan karya kuasa Tuhan dan membuat kita mengucap syukur. Ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Paulus sedang berbicara tentang kehidupan kita ini. Ada harta yang mahal di dalam bejana tanah liat. Kita ini seperti itu. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Mari kita menjalani hidup ini bukan hanya dengan otak kepandaian kita, dengan kekuatan kita, ya. Jangan hanya untuk ego kita, tapi biarlah kita ya senantiasa memandang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, yang menunjukkan jalan, yang memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Sebab itu arahkanlah terus ya pandangan hidup kita kepada Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus, kita berlari-lari menuju kepada tujuan kita, ya, memandang sambil memandang kepada Allah, ya. Filipi pasal 3 ayat
13 dan saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus terus memandang kepada Tuhan, ya, dengan iman, saudara-saudaraku yang kasih, ya, dengan tetap percaya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, melupakan yang belakang. Saudara, kalau kita terlalu terus memandang, ya, firman Tuhan katakan yang di bumi ini itu bisa membungkukkan kita, ya, membuat kita menjadi terlalu terbeban berat. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan ke atas, Tuhan, ya, lebih-lebih menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, ya, biarlah kita mau tetap, ya, perhatian kita, ya, kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang membuka jalan, Tuhanlah yang membuat segala sesuatu, Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan, Tuhan yang sanggup membuat kehidupan kita tenang. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Ya, Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Hidupku Sekarang Ku Persembahkan di hadapan. Saya undang Ibu Gembala untuk ke depan, untuk berdoa buat firman Tuhan, berdoa buat kita semua.
Tuhan kasih kesempatan untuk kita mendengar firman Allah. Sebelum kita keluar dari tempat ini, saudara, mari kita renungkan baik-baik bahwa kasih Tuhan itu besar buat kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan mari kita lihat diri kita. Apakah kita mencintai Tuhan yang sudah menciptakan kita istimewa? Apakah kita selama ini turut akan perintah Tuhan? Apakah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan? Cinta Tuhan tak pernah berubah. Mari di dalam bait Tuhan ini, selain kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita kembali melihat hidup kita masing-masing. Apakah hidupku selama ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu besar. Sebab itu di dalam rumah-Mu kami mau bersyukur Tuhan. Di dalam rumah-Mu kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena anugerah-Mu kami menjadi umat-Mu ini, karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau lawan setiap kami. Engkau jamah setiap hati. Engkau puaskan setiap jiwa kami. Bila kami melihat Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Kami mau mengalami Tuhan, bahwa Engkau yang Maha Kuasa itu ada dalam kehidupan kami. Engkau akan menjaga setiap langkah kami. Engkau akan menjaga setiap pekerjaan tangan kami. Engkau akan menjaga setiap pikiran kami. Engkau juga akan menjaga bibir kami di saat kami berkata-kata Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Kami dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih buat firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu itu Tuhan, berkuasalah di dalam kami. Bila kami Tuhan di hari-hari ke depan, dalam mengisi kehidupan kami Tuhan, kami boleh berjalan dengan iman, percaya sungguh kepada Engkau Tuhan. Mengampuni setiap kekerasan hati kami, mengampuni ketidakpercayaan kami selama ini, mengampuni keraguan hati kami. Bila setelah mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami sebagai umat-umat yang dipilih oleh Allah, kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah. Lewat hidup kami dapat memuliakan Engkau. Lewat kehidupan kami Tuhan, dunia melihat Engkau di dalam kami. Berkati umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dari anak-anak muda sampai kepada orang tua. Pakai kami Tuhan. Pakai kami dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah yang mulia ini. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan kami. Apa yang kami buat ini boleh berkenan juga di hati Tuhan. Kau memberkati yang akan melayani. Dengan ucapan syukur kami menerima segala berkat yang daripada Tuhan. Dan kami akan membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Yakinlah Tuhan turut bekerja bersama-sama bagi orang-orang yang dipanggilnya, yang mengasihinya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang selalu dipanggil oleh Tuhan. Kita mau lebih mengasihi Tuhan. Kedahsyatan, kebesaran, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan akan berlaku dalam hidup saya dan saudara. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dari umat-Mu. Hamba mewakil meminta kepada mohon belas kasihan dan kemurahan. Nyatakan lagi Tuhan janji-Mu, keajaiban-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami yang terpanggil, yang mengasihi Engkau. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat keajaiban Tuhan
kami alami, kami aminkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang ada dalam kesedihan Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan hiburkan, yang mempunyai permasalahan Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan pulihkan kehidupan saya dan saudara. Yang melakukan kejahatan dosa, Tuhan ampuni kami. Tuhan berikan ketenangan, berikan damai sejahtera, berikan kebahagiaan dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, semakin kami menaruh pengharapan kepada Engkau, semakin kami tetap mempercayai Engkau dalam hidup ini. Apapun, semakin kami mau memandang kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jamah memberkati satu persatu kami. Pulang kami membawa kesukaan yang daripada Tuhan, bawa berkat, bawa kekuatan pemulihan daripada Tuhan. Jamahan kuasa-Mu kami boleh alami. Tuhan tolong hari ke depan dalam perjalanan kehidupan kami sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan menyertai kami. Tahu Tuhan tetap bekerja walaupun kami tidak melihat Engkau. Kami mempercayai Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau tetap Tuhan ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Baik mereka yang mempersiapkan gedung ini, penerima tamu, menjalankan persembahan, baik WL, baik singan, baik yang mainkan musik, sound system, semua Tuhan memberkati Tuhan Yesus kami semua. Dan kehadiran kami Tuhan memberkati. Kami tahu kami beruntung karena kami mempergunakan waktu kesempatan kami untuk berbuat ibadah-Mu, karena itu mengandung janji untuk hidup yang kami jalan dan kehidupan yang akan datang bersama-sama dengan Engkau. Tuhan terus berikan kerinduan, berikan kegairahan semangat untuk kami semakin mau mengenal Engkau secara pribadi, semakin mengasihi Engkau, semakin kami melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Segala rencana kami Tuhan mendahului, rencana pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan mendahului. Pekerjaan Tuhan di mana-mana saja Tuhan, bela hamba-hamba-Mu, umat ketebusan-Mu. Tuhan jaga, lindungi mereka. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, cukupkan keperluan. Berdoa buat sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab Tuhan. Tolong dalam proses belajar mengajar. Dan Tuhan siapkan hamba-hamba, para dosen, para guru, semuanya Tuhan Yesus. Berikan hikmatnya. Kepemerintahan kami juga Tuhan, tolong berikan roh takut akan Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang duduk, biar mereka boleh menjadi berkat. Tolong dari Bapak Presiden, wakil, para menteri, aparat, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong mereka. Berkati negeri kami, karena kesejahteraan negeri kami ini adalah kesejahteraan kami. Berikan keamanan, berkati ekonomi negeri kami ini, berkati ekonomi, oh Tuhan, bangsa kami istimewa, umat ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong senantiasa komplek Pas Pampres ini, dari Komandan Pas Pampres bersama seluruh staf-staf RW-RT yang ada ini, Kelurahan Tengah, baik di mana kami berada, juga Tuhan Komandan Pas Pampres dengan seluruh prajurit-prajurit, seluruh anggota. Oh Tuhan, berkati dengan keluarga-keluarga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil yang mereka berikan dengan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik mereka yang memberikan persepuluhan, 1/10 daripada hasil mereka yang terima berkat mereka. Tuhan membalas, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Bagikan benih mereka tuai lagi di bulan depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semakin percaya melakukan hal ini sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih.
Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, angkatlah kedua belah tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang kepada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih.